Saya sebagai bupati, khususnya Bupati Maibrat, dan saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, saya mendukung sepenuh dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Maritim untuk meminta bantuan pemerintah Indonesia kepada Cina, Singapura maupun negara apalah namanya yang mau ikut membantu kita dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian bermutasi lagi ke pandemi yang disebut Delta ini. Jadi saya sangat mendukung. Kenapa saya mendukung? Karena dari sisi situasi pandemi seperti ini, situasi sumber daya negara, sumber daya nasional, sumber daya yang kita miliki, kita sudah sampai pada posisi puncak, sudah maksimal. Oleh karena itu, memang banyaklah orang, kelompok-kelompok ya, ada adik-adik atau anak-anak mahasiswa yang mengaitkan ini dengan persoalan idealisme, ideologis. Kemudian kenapa kita harus minta lagi buat utang segala macam. Saya kira itu pikiran-pikiran ini saya kira kita tinggalkan dulu. Kita lihat situasi seperti apa ini. Ini kan situasi luar biasa, bukan situasi biasa-biasa ini. Situasi luar biasa seperti ini membutuhkan komitmen dan kebijakan yang luar biasa pula. Salah satu kebijakan luar biasa itulah makanya pemerintah meminta bantuan kepada negara-negara lain. Terlepas dari negara itu mempunyai ideologi apalah. Mau ideologi komunis ke, mau ideologi apa ke, itu urusan berikut nanti. Karena begini, ini sekarang kita bicara persoalan kemanusiaan, persoalan keselamatan umat manusia, warga negara Indonesia. Nah, itu yang tertinggi menurut saya, itu yang harus perlu kita memberikan dukungan kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Menko dan para menteri terkait untuk mengambil langkah-langkah, termasuk meminta bantuan dari luar negeri, termasuk Cina. Nah, banyak juga mengkaitkan seperti kenapa itu kan negara komunis yang tidak seideologi dengan kita. Saya kira emangnya negara komunis ini membangun apa? Basis atau objek pembangunannya bahkan manusia juga. Kita ideologinya Pancasila, kita juga objeknya kan membangun manusia. Semua ini kan muaranya adalah manusia, keselamatan manusia. Contoh mungkin saya kasih filosofi ya. Ini kapal kita ini lagi karam ini, diterpa oleh badai topan yang besar dahsyat yang kita tidak pernah menduga bahwa kita akan sampai di laut lepas kemudian dihantam oleh badai seperti ini. Mesin ini mati nih, logistik semua habis ya, semua orang menjadi panik. Lalu kebetulan yang lewat situ kapal yang lewat ya, kita kirim signal kan ya, menurut teorinya itu kan kapal kita Indonesia ini mengirim signal kepada sekitar itu, radius beberapa lah, koordinat berapa lah. Signal ini kebetulan ditangkap oleh kapal-kapal Cina, Singapura, atau mungkin kapal Rusia, atau mungkin kapal apalah namanya yang mungkin melintas itu. Kan yang ada di mereka ini kan mereka lihat persoalan kemanusiaan, keselamatan manusia yang ada di dalam kapal situ. Mereka harus segera mendekat tanpa menanyakan bahwa yang ada di kapal itu kapalnya siapa, orang agama apa yang ada di dalam kapal itu, warga negara apa yang ada di dalam kapal itu. Tapi itu harus merespon cepat, memberi bantuan, menyelamatkan itu. Nanti sudah sampai di darat, sudah sampai di mana, baru itu kita bicara itu soal berikut itu, saya kira itu. Jadi seperti anak-anak mahasiswa ini, jangan kita terlalu idealis soal ideologi. Sudahlah, mari kita rame-rame kita semua sama-sama untuk mendukung pemerintah. Bagaimana untuk mendapat bantuan yang diberikan oleh negara-negara kita, termasuk Cina ya, termasuk Singapura, atau mungkin Rusia lagi yang ideologinya tidak seperti kita, sudah bantu karena persoalan kemanusiaan yang tadi saya sampaikan. Nah itu, oleh karena itu sekali lagi saya
menyampaikan bahwa saya sebagai Bupati Maibrat memberikan dukungan penuh kepada Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Menko Maritim, Bapak Menko Perekonomian, dan juga menteri-menteri terkait yang ada di kepemimpinan Bapak Jokowi untuk mengambil langkah-langkah supaya kita segera pulih daripada 3 hal yang paling penting, yaitu pulih kesehatan dari pandemi COVID-19 atau COVID Delta ini, kemudian kita pulih secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa segera kita pulihkan, termasuk pemulihan lapangan pekerjaan, industri-industri, perusahaan-perusahaan, perkantoran ini segera beroperasi seperti biasa sehingga semua ini bisa dapat dipulihkan kembali sehingga situasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat ini bisa berjalan seperti biasa. Ya, aktivitas masyarakat juga tidak dibatasi. Ya, memang kita